Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tian Setiawan, NIM saya 2010301094. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi PNF, filosofi dan macam-macam prinsipnya. Dan setelah itu saya akan mempraktekkan gerakan-gerakan PNF tersebut. Baik, PNF sendiri itu ada propriokektif itu reseptor penerima rangsang di dalam sendi dan tendon. Neuromuskular itu otot dan saraf yang menginervasi, dan validation atau fasilitasi merupakan proses alamiah kebalikan dari inhibisi atau mempunyai arti spesifik sebagai efek yang dihasilkan di dalam saraf karena penerima rangsang berikutnya mempermudah timbulnya reaksi. Filosofi PNF itu hidup dalam pengertian tertentu sebagai serangkaian reaksi terhadap rangsang atau stimulus. PNF mencoba memberikan rangsang sehingga diharapkan timbulnya reaksi-reaksi sesuai jenis rangsangannya yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki kemampuan fungsionalnya. Beberapa prinsip-prinsip PNF. Yang pertama itu ada teori perkembangan atau dasar latihan fungsional. Itu perkembangan motorik kranial menuju distal, koordinasi distal menuju kranial, gerakan mensur dipengaruhi refleks sikap, motorik dapat distimulasi faktor eksternal, gambar dan lain-lain. Lalu lanjut untuk neurofisiologi, prinsip overflow impuls syaraf motorik bisa diperkuat oleh pengaruh impuls syaraf dari grup otot lain yang sinergis dalam waktu yang sama ikut berkontraksi. Reseptikal innervati, aktivitas refleks terfasilitasi apabila kontraksi otot-otot antagonis tiba-tiba berhenti. Makin kuat antagonis, makin besar efek fasilitasinya. Lanjut, yang terakhir itu ada teori pergerakan. Kontraksi otot isometris memperbaiki sikap dan pergerakan. Gerakan terjadi ke arah 3 dimensi, yaitu atas bawah, kiri, depan, belakang, sama seperti jalannya otot membentuk spiral. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke teknik stabilization yang khusus untuk stroke. Itu di mana tahap pertama pasien kita miringkan, lalu stimulasi pasien, lalu minta pasien untuk mendorong, lalu kita tahan secara berangsur-angsur. Baik Pak, bisa terdorong yang lebih kuat Pak. Baik, lalu dorong ke arah belakang pasien, dorong Pak. Oke. Begitu juga di posisi duduk, pasien bisa kita minta untuk duduk. Lalu tangan kiri pasien mengunci, tangan kanan pasien mengunci. Lalu kita stimulasi pasien. Lalu ketika sudah mengunci, lalu kita minta pasien mendorong ke sebelah kanan pasien, dorong Pak, dan tahan secara berangsur-angsur. Lalu dorong untuk ke sebelah kirinya. Baik, begitu pula ke arah depan. Baik, ke arah belakang juga. Baik. Lalu kita sama juga dengan berdiri. Kita minta pasien untuk berdiri. Lalu kita kunci. Lalu kita stimulasi pasien. Lalu ketika sudah oke, kita uji. Baik Pak, boleh dorong ke arah sebelah kanan. Baik, kita tahan secara berangsur-angsur. Lalu ke arah
ke arah depan, baik, ke arah belakang, baik. Begitu juga latihan berjalan. Latihan berjalan itu stimulasi kanan kiri. Langkahkan kaki kanan terlebih dahulu, beratkan badan sebelah kiri ke belakang, dan latih jalannya seperti ini. Oke. Berikutnya ke prinsip dasar PNF, itu dimana ada gerak. Yang pertama itu ada gerakan optimal, itu dimana pasien nanti gerakannya menyilang seperti ini. Nah, gerakan optimalnya Bapak boleh minta untuk melawan dorongan saya. Nanti saya berikan dorongan ke arah menyilang seperti ini. Baik Pak, bisa bergerak. Baik, tahan optimalnya di sini kita menahan dorongan si Bapak secara berangsur-angsur sampai di sini, lalu kita kurangin dorongan kita. Oke. Yang kedua itu ada kontak manual, di mana tangan kita ketika menguji pasien itu tetap terkontak dengan tangan pasien, tidak lepas-lepas dari tangan pasien. Lalu yang ketiga itu ada stimulasi verbal, itu dimana ayo Pak, 1, 2, 3. Nah itu lalu langsung diucapkan gitu. Selanjutnya itu visual feedback, itu dimana ketika ya Pak, gerak Pak. Nah ketika kita melihat wajah pasien itu tidak enak atau wajahnya mengkerut, itu kita tanyakan pasien apakah ada nyeri atau ketidaknyamanan begitu. Selanjutnya itu body position dan body mekanik, itu dimana kita menggunakan body kita dan kunci tangan kita, itu dimana ketika kita uji pasien, kita menahan menggunakan body kita, tidak menggunakan tangan kita. Berikutnya traksi apromasi, itu dimana Pak, gerakan Pak, keluar ke dalam begitu. Coba diulang, tarik. Nah untuk gerakan manualnya seperti ini. Baik, selanjutnya itu ada iradasi, itu dimana tangan kita itu reaksi saraf tetap di tangan pasien, jadi tidak lepas dari tangan pasien ketika kita uji. Lalu ada penguatan ulang. Penguatan ulang itu gerakan yang dimana kita ulang-ulang terus. Dan yang terakhir itu pola gerakan menyilang, itu dimana gerakan 1, lalu untuk gerakan